Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ari Idawati. Kali ini, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kita akan melanjutkan pembelajaran subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Di dalam video ini, terdapat pembelajaran 1 dan di akhir ada pembelajaran 2 ya. Kalian simak baik-baik supaya bisa memahami pembelajaran yang Ibu Guru sampaikan. Pada pembelajaran 1, Ayah membaca. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam bunga melati di dalam pot. Anda dapat melihat petunjuk perawatan bunga melati yang dibaca Siti ya, pada halaman 108 dan 109. Yang pertama yaitu menyiapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genteng, susun di dasar pot. Kemudian campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Diisikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genteng. Kemudian yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh ya. Keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Cukup mudah bukan? Apakah kalian bisa melakukannya di dalam petunjuk yang sudah ada? Kemudian berlanjut, ayo berlatih. Buatlah tanda centang di dalam kotak bila kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Kalian bisa melihatnya pada halaman 109 dan 110 dan bisa langsung mengerjakannya ya. Lanjutkan dengan wawancara dengan orang yang memahami perawatan bunga melati. Kalian bisa menuliskan hasil wawancara yang telah kalian lakukan pada halaman 111. Selamat melakukan wawancara ya. Guru berharap ini pekerjaan yang mudah ya untuk kalian, walaupun secara daring. Selanjutnya ada gambar daun sirih ya. Di sini ada pohon daun sirih yang merambat. Kira-kira kalau kita amati, bentuknya cukup unik ya, merambat-merambat dan merambat. Kalian penasaran dengan pohon sirih? Mari kita amati. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Yuk, sama-sama. Kalian bisa melihatnya pada halaman 113, 114, dan 115 untuk latihan-latihan soalnya ya. Lakukan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Kalian bisa menyelesaikannya dengan mudah bukan?
Jika kalian sudah selesai mengerjakannya, kalian bisa mengamati kegiatan Siti yang sedang bantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada macam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Di sini kalian bisa melihatnya pada halaman 117. Di situ ada motif daun dan motif bunga. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Kemudian, apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Kalian bisa menjawabnya, bukan? Pasti bisa. Dan warna apa yang kamu gunakan untuk membuat gambar motif hiasan tumbuhan? Dan mengapa? Kemudian kita bantu Siti ya untuk membuat motif hias tumbuhan. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Jangan lupa tugas bersama orang tua ya. Lanjut ke pembelajaran 2, ayo mengamati. Di sini ada 3 orang ya. Ini ada keluarga Jayu.
Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba, Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah ya. Contohnya kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Ini ada cerita ya tentang pengalaman membuat dan merawat tanaman gantung. Siti dan Nani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah. Dan ada percakapannya loh. Di halaman 120 hingga 121. Ini berkata, Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman ini sepertinya butuh tempat yang baru. Siti setuju dan menjawabnya, setuju Lani, kasihan tanaman-tanaman ini, potnya sudah tidak cukup. Lani menjawab, tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Siti menjawabnya, mari kita segera buat pot gantung. Apa saja yang dibutuhkan? Lani menjawabnya, botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Siti lalu menjawab, lalu bagaimana cara membuatnya? Dan Lani menjawabnya, yang pertama kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Siti menjawab, baik, setelah itu Lani menjawabnya, buat 4 lubang di bagian berperekat, masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan, rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol, kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Siti menjawabnya, sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Lani lalu menjawab, masukkan tali plastik ke dalam lubang, gantung menggunakan paku di dinding, tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Siti menjawabnya, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Setelah membaca percakapan tadi, pasti kalian ingin mengetahuinya, bukan cara-cara membuat pot gantung? Kalian bisa melihatnya pada halaman 122. Kalian bisa mencobanya di rumah? Tentu saja bisa, asalkan ada alat dan bahan yang tersedia di rumah. Selamat mencoba ya. Kemudian dilanjutkan dengan ayo menulis. Jika kamu berperan sebagai Siti yang mewawancarai Lani, tulislah hasil wawancara Siti tentang perawatan tanaman gantung. Kalian bisa membukanya di halaman 123. Kalian bisa menjawabnya bukan? Cukup mudah. Cukup menuliskannya dalam buku tugas kalian dan mencocokkan pada grup daring kalian ya. Dilanjutkan, ayo mencoba. Melakukan kegiatan memutar badan dan meneguk badan dalam permainan. Kalian lihat pada halaman 124 apa yang sedang Edo lakukan ya? Nah, Edo sedang memutar kepala, memutar lengan. Wah, sepertinya seru ya. Ayo kita coba tirukan bersama-sama ya. Kemudian, Edo memutar pinggang. Edo memutar tumit. Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Edo juga sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Dilanjutkan, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Apakah kalian bisa mencobanya di rumah? Tentu saja bisa. Rangkaian kombinasi gerak memutar dan menekuk yang dilakukan siswa ada 6 macam tadi ya. Kalian bisa melihatnya pada halaman 126. Dan jangan lupa kegiatan bersama orang tua ya. Kita berlanjut ke pembelajaran 3. Ayo membaca. Kira-kira jika ada gambar seperti ini, apa yang ada di pikiran kalian?
ada pantai, kemudian ada Pak Tani, ada siswa yang sedang bersekolah, memakai seragam, mengunjungi Pak Tani. Sepertinya mereka sedang ada di hutan bakau ya, di tepi pantai bersama penjaga pantai. Apa yang ada di benak kalian? Kira-kira apa ya? Nah, kalian bisa membukanya di halaman 127 Hutan Bakau Sisa Bukit Hijau Pelindung Pantai. Tanya, kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal yang penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab ya, sesuai dengan teks tadi. Ada 5 nomor. Kalian tentu bisa menjawabnya, bukan? Kalian melihat gambar ini, apa ya yang Udin lakukan dan teman-temannya di depan kelas sambil membawa teks atau buku catatan ya? Oh, ternyata sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan, ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau, sisa bukit hijau pelindung pantai. Dan kemudian kalian bisa mendiskusikan bersama kelompok daring. Tentunya bersama kelompok daring kalian ya di rumah. Kemudian hasilnya bisa kalian beritahukan kepada orang tua atau kalian beritahukan kepada Bapak Ibu Guru daring kalian masing-masing. Tulislah daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia. Di sini ada 4 nomor, kalian bisa menuliskannya ya. Setelah itu, kalian bermain peran. Tulislah hasil wawancara pada tempat yang tersedia berikut ini. Berlanjut ke Ayo Berlatih. Siti senang sekali mengumpulkan daun saat kunjungan hutan bakau. Ia mengumpulkan daun-daun bakau dan mengamati panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Panjang kedua daun tersebut adalah 9, yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Pada halaman 132 dan dilanjutkan pada Ayo Berkreasi. Dayu ingin membuat hiasan, namun menggunakan bentuk tumbuh-tumbuhan. Ayo kita bantu Dayu untuk membuat hiasan dekoratif. Gambar pada tempat yang tersedia ya, pada halaman 133. Dan jangan lupa ya untuk selalu like dan subscribe, lalu share ke teman-teman kalian, supaya bisa mengikuti video-video pembelajaran selanjutnya. Dan pastinya kamu tidak akan ketinggalan pembelajaran ya. Lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun.
untuk membunuh kuman dan bakteri. Jangan lupa juga selalu memakai masker kemanapun kamu pergi, untuk melindungi kamu tentunya. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan jangan lupa untuk jaga jarak, karena jaga jarak itu sangatlah penting untuk memutus mata rantai COVID-19. Juga istirahat yang cukup ya, agar badan selalu sehat dan ceria. Salam sehat dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.